Ia hanya seorang satpam. Namanya bahkan tak pernah diingat. Setiap hari ia dihina. Bukan dengan teriakan, tapi dengan senyum yang merendahkan. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di ruang operasi. Ia tahu kebenaran. Dan ia adalah satu-satunya saksi. Saat kasus itu meledak, semua mata mencari pelaku. Tanpa sadar, jawaban berdiri tepat di depan mereka. Ia bisa bicara dan menyelamatkan segalanya. Atau ia bisa diam dan membiarkan dunia berjalan dengan caranya sendiri. Dokter cantik itu akhirnya jatuh. Bukan karena satpam bersuara, tapi karena satpam tidak bersuara. Dan ketika semuanya selesai, tak ada yang mengingat nama sang satpam. Inilah kisah tentang diam, yang lebih kejam dari teriakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik dan kota masih berada di antara kantuk dan kebisingan yang belum sepenuhnya terbangun, Arman sudah berdiri di depan pintu instalasi gawat darurat Rumah Sakit Permata Insani. Jam tangannya selalu menunjukkan waktu yang sama, pukul 5.30. Bukan karena jam itu istimewa, melainkan karena sejak bertahun-tahun lalu, hidup Arman seperti berhenti di jam itu. Waktu ketika ia berdiri, menunggu, dan bersiap menerima hari, apapun isinya. Seragam satpam yang ia kenakan sudah lama kehilangan warna aslinya. Biru tua yang dulu tampak gagah kini berubah menjadi kusam, seolah dicuci terlalu sering dengan air yang kelelahan. Di beberapa bagian, benang-benang halus mulai keluar, terutama di siku dan kerah. Name tag bertuliskan, Arman, sudah sedikit miring, sudutnya retak, tapi tetap ia sematkan dengan rapi. Sepatunya. Sepatu hitam yang dulu mengkilap kini terkelupas di ujung depan. Kulit sintetisnya menganga tipis, memperlihatkan lapisan dalam yang keabu-abuan. Jika hujan turun deras, air kadang merembes masuk, membuat kaus kakinya basah sampai siang. Namun Arman tak pernah mengeluh. Ia hanya menghela napas pelan, lalu berdiri tegak. Di hadapannya, pintu IGD perlahan mulai hidup. Lampu neon menyala penuh. Bunyinya berdengung samar. Kursi roda berderit. Tandu didorong cepat. Perawat-perawat muda berjalan tergesa dengan wajah serius. Dokter jaga datang dengan langkah cepat. Mata masih setengah lelah. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Arman. Ia berdiri di sana seperti tiang, seperti papan petunjuk, seperti bagian dari tembok rumah sakit. Ada, tapi tak pernah benar-benar dianggap manusia. Tugas Arman sebenarnya sederhana. Ia tak memegang senjata, tak mengatur operasi, tak membuat keputusan hidup dan mati. Ia hanya memastikan orang-orang tidak berkerumun di IGD, mengatur antrean keluarga pasien, menenangkan emosi yang memuncak, dan sesekali mengantar kursi roda atau membuka jalan. Namun, sederhana, hanyalah kata yang enak diucapkan oleh orang-orang yang tak pernah berdiri di posisinya. Setiap hari, Arman berhadapan dengan ketakutan, kepanikan, dan amarah manusia yang sedang berada di titik terendah hidup mereka. Orang-orang yang kehilangan kesabaran karena orang yang mereka cintai sedang sekarat. Orang-orang yang merasa dunia tidak adil dan membutuhkan sasaran untuk meluapkan emosi. Dan seringkali, sasaran itu adalah satpam. Mas, ini kenapa lama sekali? Mas, kamu ini kerja apa sih? Mas, saya bayar rumah sakit mahal, bukan buat nunggu. Nada suara mereka beragam, tapi maknanya sama, kamu bukan siapa-siapa. Arman terbiasa mendengar kata, Mas, diucapkan bukan sebagai panggilan hormat, melainkan sebagai tanda bahwa ia berada di posisi paling bawah. Ia mengangguk. Ia tersenyum kecil. Ia menjawab dengan suara rendah dan sopan. Karena itulah yang dituntut dari seragam yang ia pakai. Di balik sikapnya yang tenang, ada masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dulu, Arman bukanlah orang bodoh. Ia sempat bercita-cita menjadi guru. Ia lulus SMA dengan nilai cukup baik.
Bahkan pernah kuliah 1 semester di kota lain, sebelum ayahnya sakit keras dan ibunya tak sanggup membayar biaya. Ia pulang. Bekerja apa saja. Hingga akhirnya menjadi satpam. Bukan pekerjaan impian, tapi pekerjaan yang ada. Dan bagi Arman, pekerjaan yang ada jauh lebih baik daripada mimpi yang tak bisa dimakan. Di rumah sakit ini, Arman sudah bekerja hampir 8 tahun. Ia tahu pola shift, tahu jam rawan emosi, tahu dokter mana yang ramah dan mana yang sebaiknya dihindari. Ia tahu suara tangis yang masih punya harapan dan tangis yang sudah pasrah. Ia juga tahu satu hal yang tak tertulis di sop manapun. Satpam adalah lapisan paling bawah. Jika pasien marah, satpam disalahkan. Jika keluarga pasien ribut, satpam yang ditegur. Jika aturan dilanggar, satpam yang dianggap tidak becus. Dan jika dokter melakukan kesalahan, satpam harus diam. Pagi itu, seperti biasa, Arman berdiri dengan kedua tangan di depan, jari-jarinya saling mengait. Pandangannya lurus ke depan, sesekali mengawasi orang-orang yang keluar masuk IGD. Seorang ibu tua berjalan pelan dengan tongkat. Arman segera mendekat, membantu membukakan pintu. "Terima kasih, Nak," kata ibu itu lirih. Arman tersenyum kecil. Ucapan sederhana itu cukup membuat dadanya hangat. Meski hanya sesaat. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depan IGD. Seorang pria berjas mahal turun dengan wajah tegang. "Mana dokter? Ini lama sekali," bentaknya. Arman mencoba menjelaskan prosedur. Namun pria itu tak mau mendengar. "Kamu ini satpam, ya? Jangan sok ngatur." Arman menunduk sedikit. "Baik, Pak. Mohon bersabar." Kata sabar adalah kata yang paling sering ia ucapkan. Meski ironisnya, kata itu justru paling jarang ia dapatkan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki bersepatu hak terdengar mendekat. Ritmenya tegas, percaya diri, seolah lantai rumah sakit ini memang diciptakan untuknya. Dokter Kirana. Arman mengenalnya dengan sangat baik. Semua orang mengenalnya. Dokter spesialis muda, cantik, populer. Fotonya terpajang di brosur rumah sakit. Media sosialnya penuh pujian. Pasien-pasiennya sering datang hanya karena namanya. Setiap kali dokter Kirana lewat, suasana seakan berubah. Perawat menjadi lebih sigap. Dokter lain memberi ruang. Manajemen tersenyum lebih lebar. Dan Arman berdiri lebih diam. Dokter Kirana melirik sekilas ke arah kerumunan di IGD, lalu matanya jatuh pada Arman. "Ini kenapa ribut?" tanyanya dingin. Arman menjelaskan singkat. Belum selesai kalimatnya, Dokter Kirana menghela napas. "Satpam itu kerjanya apa sih? Kok hal begini saja tidak bisa diatur?" Ucapannya tidak keras, tidak marah, namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya menunduk. Arman merasakan sesuatu mencubit dadanya. Bukan sakit yang tajam, melainkan rasa yang sudah terlalu sering datang sampai hampir mati rasa. Ia menunduk lebih dalam. "Maaf, Dok." Dokter Kirana berlalu tanpa menoleh lagi. Tak ada yang membela Arman. Tak ada yang merasa perlu. Hari terus berjalan. Pagi berganti siang. Siang menuju sore. Arman tetap berdiri di tempatnya, seolah kakinya ditanam ke lantai. Sesekali ia melihat pantulan dirinya di kaca pintu IGD. Wajah lelaki 40-an dengan garis lelah di bawah mata. Rambut mulai beruban di pelipis. Mata yang terlalu sering menahan sesuatu. Ia bertanya dalam hati, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Tak ada yang tahu jawaban itu. Bahkan Arman sendiri. Satu hal yang pasti, selama ia memakai seragam ini, selama ia berdiri di depan pintu IGD ini, ia akan terus menjadi orang yang ada, tapi tak pernah dipandang. Dan ia belum tahu bahwa suatu hari, semua orang akan berharap ia tidak diam. Nama Dokter Kirana selalu disebut dengan nada kagum di Rumah Sakit Permata Insani. Ia bukan sekadar dokter spesialis. Ia adalah ikon.
Foto wajahnya terpajang di banner depan rumah sakit, dengan senyum sempurna dan jas putih tanpa lipatan. Rambutnya rapi, kulitnya bersih, matanya tajam tapi terlihat hangat di kamera. Di bawah fotonya tertulis slogan rumah sakit, profesional, humanis, terpercaya. Banyak pasien datang bukan karena rujukan, bukan karena kedekatan lokasi, tapi karena namanya. Pokoknya saya mau Dokter Kirana. Katanya dia paling teliti. Dokternya cantik dan pintar, Mas. Arman sering mendengar kalimat-kalimat itu. Ia berdiri di dekat loket atau pintu IGD, menyaksikan betapa satu nama bisa membuat orang-orang merasa aman. Seolah dengan menyebut nama itu, risiko sakit dan mati bisa sedikit ditawar. Dokter Kirana memang pintar. Tak ada yang membantah itu. Ia lulus dengan predikat membanggakan. Seminar ke luar negeri. Sertifikat berderet. Jurnal ilmiah pernah dimuat. Dan di zaman ini, ia juga pintar memainkan citra. Media sosialnya rapi dan penuh perhitungan. Foto dengan pasien sembuh. Video edukasi singkat. Caption yang menyentuh hati. Menjadi dokter bukan hanya soal ilmu, tapi empati. Begitu tulisnya. Ribuan orang menyukai. Ratusan komentar memuji. Manajemen rumah sakit menyayanginya bukan tanpa alasan. Setiap kali ia tampil di media, nama rumah sakit ikut rangkat. Jumlah pasien meningkat. Investor senang. Reputasi aman. Dokter Kirana adalah aset. Dan aset harus dilindungi. Arman tahu semua itu, meski tak pernah secara resmi diberitahu. Ia belajar dari cara manajemen memperlakukan Dokter Kirana. Jika dokter lain datang terlambat, ditegur. Jika Dokter Kirana datang terlambat, dianggap sibuk. Jika perawat salah prosedur, langsung dipanggil. Jika Dokter Kirana ditegur pasien, manajemen yang maju membela. Ada standar yang berbeda. Dan Arman berdiri di luar semua standar itu. Setiap pagi, Arman melihat Dokter Kirana melangkah masuk dengan percaya diri. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai. Jas putihnya selalu bersih. Parfum mahalnya tertinggal di udara beberapa detik setelah ia lewat. Ia jarang menatap satpam. Kalaupun menatap, bukan sebagai manusia. Lebih seperti melihat halangan kecil. Suatu pagi, IGD sedang penuh. Kursi roda berjejer. Keluarga pasien berdiri terlalu dekat dengan pintu. Arman berusaha mengatur agar jalur tetap terbuka. Mohon mundur sedikit. Pak, Bu, demi keselamatan. Sebagian menurut. Sebagian tidak. Saat itulah Dokter Kirana datang. Ia berhenti sejenak, memandangi suasana dengan alis sedikit terangkat. Ini kenapa berantakan begini? Tanyanya. Arman mendekat, menjelaskan situasi dengan suara tenang. Belum selesai ia bicara, Dokter Kirana menyela. Suaranya datar tapi jelas terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Satpam itu tugasnya apa sih? Jalan saja susah. Kalimat itu ringan. Terlontar seperti bercanda. Namun menghantam lebih keras daripada bentakan. Beberapa perawat menunduk. Seorang keluarga pasien tersenyum kecil, seolah merasa benar telah memandang rendah. Arman menelan ludah. Ia menunduk. Maaf, Dok. Itu saja. Tak ada pembelaan. Tak ada penjelasan lanjutan. Diam adalah pilihannya. Bukan karena ia setuju. Bukan karena ia bodoh. Melainkan karena ia tahu, satu kalimat tambahan saja bisa berujung laporan, teguran, atau mutasi. Ia pernah melihat satpam lain dipindahkan hanya karena dianggap tidak sopan pada dokter. Ia tak mau mengambil risiko. Bagi Arman, pekerjaan ini adalah nafkah. Dan nafkah tak boleh dikalahkan oleh harga diri. Begitulah ia mengajarkan dirinya sendiri. Namun diam tidak berarti tidak merasa. Setiap hinaan kecil menumpuk di dalam dada. Tidak meledak, tapi mengendap. Seperti air yang perlahan memenuhi wadah retak. Dokter Kirana tidak pernah menyadari dampaknya.
Atau mungkin ia menyadari, tapi tak peduli. Baginya, dunia memang terbagi jelas, yang memerintah dan yang diperintah. Suatu siang, Arman melihat Dokter Kirana tertawa kecil bersama manajer rumah sakit. Mereka membicarakan sesuatu dengan santai. Tak ada sisa kekesalan pagi tadi. Arman berdiri tak jauh dari mereka. Tak terlihat. Tak dianggap. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu dipuja, sementara begitu mudah merendahkan? Namun Arman bukan orang yang suka bertanya keras-keras. Ia menyimpan pertanyaannya sendiri, seperti ia menyimpan banyak hal lain dalam hidupnya. Hari-hari berlalu. Hinaan kecil terus datang. Satpam kok lamban. Satpam cuma bisa berdiri. Kalau begini saja tak bisa, ngapain kerja? Semua itu disampaikan tanpa marah, tanpa teriak. Justru dengan nada santai. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Arman mulai mengenali pola. Dokter Kirana selalu benar. Jika ada masalah, pasti bukan darinya. Jika ada keterlambatan, pasti orang lain yang lambat. Jika ada komplain, pasti pasien yang salah paham. Ia tidak pernah meminta maaf. Tidak pernah merasa perlu. Dan semua orang di sekitarnya, entah karena takut atau kagum, memilih mengangguk. Arman kembali ke posisinya. Berdiri di depan pintu IGD, tempatnya sejak bertahun-tahun lalu. Ia menatap pintu otomatis yang terbuka dan tertutup tanpa henti. Di balik pintu itu, hidup dan mati berlalu lalang. Dan di balik seragamnya, ada seorang lelaki yang semakin terbiasa menjadi bayangan. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, justru diamnya akan menjadi penentu. Bukan karena ia berteriak. Bukan karena ia melawan. Melainkan karena dunia telah terlalu sering mengajarinya bahwa suara satpam tidak pernah dianggap penting. Dan ketika saat itu tiba, tak semua orang siap menerima akibatnya. Hampir setiap hari, Arman dimaki. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kata-kata kasar yang mudah dituding sebagai pelanggaran etika. Melainkan dengan kalimat-kalimat pendek, dingin, dan seolah wajar. Karena antrean. Karena aturan. Karena sistem rumah sakit yang rumit. Karena manusia yang sedang panik dan butuh pelampiasan. Dan hampir selalu, Armanlah yang menjadi tempat terakhir semua itu jatuh. Pagi hari, sebelum matahari benar-benar panas, antrean di IGD sudah mengular. Ada yang datang dengan wajah cemas, ada yang marah sejak awal, ada pula yang lelah menunggu sejak subuh. Mas, saya duluan. Ya. Ini darurat. Mas, masa nunggu begini lama? Mas, ini rumah sakit apa pasar? Arman menjelaskan dengan nada yang sama setiap hari. Tenang. Pelan. Berulang. Ia sudah hafal betul kalimat-kalimat itu. Seperti hafal doa yang dibaca tanpa benar-benar berharap keajaiban. Mohon bersabar, Pak. Sesuai prosedur. Bu. Semua pasien akan ditangani sesuai kondisi medis. Namun bagi sebagian orang, kata prosedur terdengar seperti alasan malas. Dan bagi mereka, satpam hanyalah simbol dari semua yang menghalangi keinginan mereka. Arman pernah dimarahi karena seorang pasien harus menunggu dokter yang sedang menangani operasi lain. Pernah dimaki karena lift penuh. Pernah disalahkan karena parkiran sempit. Semua hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun semuanya tetap berujung padanya. Yang paling berat bukanlah amarah pasien. Arman bisa memaklumi itu. Ia tahu orang yang takut kehilangan keluarga akan mudah kehilangan kesabaran. Yang paling berat justru datang dari dalam rumah sakit itu sendiri. Dari orang-orang yang seharusnya mengerti sistem. Dari orang-orang yang seharusnya tahu batas. Dari Dokter Kirana. Ia tidak pernah membentak Arman di depan umum dengan suara keras. Tidak pernah memanggil atasan satpam atau melaporkannya secara resmi. Ia terlalu cerdas untuk hal-hal kasar seperti itu. Ia memilih cara yang lebih halus, lebih aman, dan justru lebih melukai. Suatu siang, antrean memanjang hingga ke lorong.
Arman sudah berulang kali meminta keluarga pasien agar tidak berdiri di jalur evakuasi. Sebagian patuh, sebagian tidak. Ketika Dokter Kirana datang, ia berhenti sejenak, menatap situasi itu seperti seseorang yang melihat kekacauan kecil yang seharusnya tak terjadi. Lalu ia tersenyum. Senyum tipis. Senyum yang terlihat ramah bagi orang lain. Namun Arman tahu betul, senyum itu bukan tanda empati. "Mas Arman," katanya ringan, seolah sedang berbincang santai. "Kalau ngatur orang aja bingung, jangan-jangan ngatur hidup sendiri juga susah, ya?" Beberapa perawat menahan tawa kecil. Seorang koas tersenyum canggung. Arman merasakan wajahnya panas. Namun ia tetap menunduk. "Maaf, Dok. Saya coba atur lagi." Ia berbalik, menjalankan tugasnya. Sementara kalimat itu tertinggal di belakangnya, menempel di punggung seperti beban yang tak terlihat. Hari lain, Dokter Kirana terlambat datang ke ruang praktik. Pasien mulai gelisah. Suara-suara keluhan terdengar. Arman berusaha menenangkan. Ketika Dokter Kirana akhirnya datang, ia melihat kerumunan itu dan berkata, setengah bercanda, "Ini antrean apa satpamnya kurang sigap?" Ia tertawa kecil. Orang-orang ikut tersenyum. Tak ada yang membela Arman. Tak ada yang merasa perlu. Arman mulai menyadari satu hal. Hinaan itu telah menjadi rutinitas. Bagian dari keseharian yang dianggap normal. Seperti kopi pagi. Seperti absensi. Seperti laporan harian. Ia tidak lagi terkejut. Tidak lagi marah. Hanya lelah. Di ruang kecil satpam, saat waktu istirahat singkat, Arman duduk di bangku plastik sambil membuka bekal nasi yang dibawanya dari rumah. Ia makan perlahan, tanpa selera. Rekan sesama satpam pernah berkata, "Sudahlah, men. Jangan dimasukin hati. Kita ini cuma satpam." Kalimat itu bukan untuk merendahkan, tapi untuk bertahan. Arman mengangguk. Karena ia tahu, marah tidak akan membuat posisinya lebih baik. Namun setiap hinaan yang ditelan tanpa perlawanan tidak pernah benar-benar hilang. Semuanya menumpuk, membentuk sesuatu yang berat di dalam dada. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah diam selalu berarti dewasa? Atau justru tanda bahwa seseorang telah terlalu lama dipatahkan? Dokter Kirana terus berjalan dengan keyakinan penuh. Ia tak pernah merasa bersalah. Baginya, ucapannya hanya candaan kecil, teguran ringan, sesuatu yang tak perlu dipikirkan dua kali. Dan karena ia selalu benar di mata rumah sakit, tak ada yang berani mengoreksi. Jika Arman lambat, itu kesalahan Arman. Jika antrean kacau, itu kelalaian satpam. Jika suasana panas, itu karena petugas tidak becus. Tak pernah ada ruang untuk kemungkinan lain. Suatu sore, setelah shift hampir selesai, Arman berdiri sendirian di depan IGD. Hujan turun rintik-rintik. Lampu-lampu rumah sakit memantulkan bayangan panjang di lantai basah. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Seorang pria setengah baya dengan seragam kusam dan pundak yang sedikit membungkuk. Ia sadar, yang berubah bukan hanya perlakuan orang lain. Ia sendiri juga berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Lebih menunduk. Lebih terbiasa disalahkan. Hinaan yang terus diulang akhirnya tidak lagi terdengar seperti hinaan. Ia berubah menjadi latar suara, seperti dengung AC yang terus menyala. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan mengeras. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan jarak. Jarak antara apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia pilih untuk katakan. Arman belum tahu bahwa kebiasaan diam inilah yang kelak akan diuji paling berat. Bahwa rutinitas hinaan ini sedang membentuk dirinya menjadi seseorang yang mampu melihat, namun memilih untuk tidak bersuara. Dan ketika hari itu datang, tidak ada yang bisa menyalahkan satpam yang terlalu lama diajari bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Bukan hujan yang sekadar membasahi jalan, melainkan hujan yang jatuh berat, rapat, dan seperti ingin menenggelamkan kota.
Atap rumah sakit dipukul bertubi-tubi oleh air. Suara tak-tak bercampur dengan dengung mesin genset yang menyala karena listrik sempat padam beberapa kali. Jam dinding di pos Satpam IGD menunjukkan pukul 22.47. Arman masih berdiri di tempatnya. Ia seharusnya sudah bersiap untuk pergantian shift. Biasanya, di jam-jam seperti ini, suasana mulai lebih lengang. Namun malam itu berbeda. Terlalu ramai. Terlalu tegang. Seperti ada sesuatu di udara yang tak bisa dijelaskan. Sebuah mobil ambulans meluncur cepat ke halaman IGD. Lampunya berkedip-kedip menembus tirai hujan. Pintu belakang terbuka kasar. Dua perawat turun tergesa, mendorong tandu dengan tubuh seorang pria setengah baya di atasnya. Wajah pasien pucat. Napasnya terengah. Monitor kecil berbunyi tak beraturan. Kritis. Jalan. Teriak seorang perawat. Arman refleks bergerak. Ia membuka jalur, meminta orang-orang menepi. Tangannya terangkat. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Mohon minggir. Darurat. Untuk pertama kalinya malam itu, semua orang patuh. Pasien dibawa masuk dengan cepat. Pintu otomatis IGD terbuka lalu menutup kembali, menyisakan suara hujan dan langkah kaki yang tergesa di lorong dalam. Arman berdiri di luar, namun matanya mengikuti kemana tandu itu dibawa. Ia sudah lama bekerja di sini. Ia tahu pola. Ia tahu pasien seperti apa yang harus langsung ke ruang operasi. Dan pasien itu tidak seharusnya menunggu. Beberapa menit berlalu. Arman melihat perawat mondar-mandir dengan wajah tegang. Ada percakapan cepat. Bisik-bisik yang terpotong. Dokternya sudah datang. Belum. Ini sudah drop. Arman menelan ludah. Sekitar 10 menit kemudian, langkah sepatu Hak terdengar cepat di lorong. Arman menoleh. Dokter Kirana. Rambutnya sedikit basah. Jas putihnya dilapisi mantel tipis. Wajahnya serius, tapi bukan panik. Lebih seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu dalam kepalanya. Pasien mana? Tanyanya singkat. Ia tak menunggu jawaban. Langsung berjalan menuju ruang operasi darurat. Arman mengikuti dari jarak beberapa meter. Bukan karena ingin tahu, tapi karena tugasnya memastikan jalur steril. Namun entah mengapa, langkah kakinya terasa lebih berat malam itu. Ruang operasi darurat berada di ujung lorong. Lampunya menyala terang. Bau antiseptik menusuk hidung. Biasanya, prosedur sebelum operasi darurat tetap jelas. Verifikasi data pasien, persetujuan keluarga, cek kelengkapan tim, pencatatan waktu. Namun malam itu, semuanya terasa tergesa. Arman melihat seorang perawat menyerahkan berkas dengan wajah ragu. Dokter Kirana mengambilnya sekilas, lalu meletakkannya kembali tanpa membaca lama. Kita langsung saja, katanya. Tapi, Dok, ini belum. Waktu kita tidak banyak. Kalimat itu mengakhiri semua perdebatan. Pintu ruang operasi tertutup. Lampu merah menyala. Arman berdiri tidak jauh dari sana. Ia seharusnya kembali ke pos. Tapi entah mengapa kakinya tak bergerak. Ia berdiri, mengamati, mendengar. Jam di dinding lorong menunjukkan pukul 23.18. Ia melihat seorang perawat keluar sebentar, berbicara cepat lewat telepon. Wajahnya tegang. Ia kembali masuk. Beberapa menit kemudian, seorang dokter lain datang tergesa. Ia terlihat bingung. Ini sudah mulai, tanyanya. Iya, jawab perawat singkat. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menghela napas dan masuk. Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia bukan dokter. Ia tidak mengerti detail medis. Tapi ia tahu satu hal, aturan ada untuk alasan. Dan malam itu, aturan dilewati satu persatu. Ia melihat jam kembali. Pukul 23.41. Suara mesin dari dalam ruang operasi terdengar samar. Sesekali terdengar instruksi cepat, tegas, tanpa diskusi. Lalu, hening.
Bukan hening yang tenang. Hening yang menekan. Beberapa menit berlalu tanpa suara berarti. Seorang perawat keluar dengan wajah pucat. Tangannya sedikit gemetar saat menutup pintu. Arman menatapnya. Perawat itu menghindari pandangannya. Tak lama kemudian, Dokter Kirana keluar. Jas putihnya kini ternodai sedikit bercak darah. Wajahnya datar. Terlalu datar untuk situasi seperti ini. Jam operasi dicatat mulai pukul 23, katanya kepada perawat jaga. Tapi, Dok, tadi kan, catat saja. Nada suaranya rendah, tegas, tidak membuka ruang bantahan. Perawat itu terdiam, lalu mengangguk. Arman mendengar semuanya. Ia berdiri tidak jauh. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang peduli bahwa seorang satpam sedang menyaksikan percakapan itu. Jam operasi dipalsukan. Tak lama kemudian, keluarga pasien dipanggil. Tangis pecah di lorong. Kata, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Terdengar pelan namun jelas. Arman menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia melihat jam dinding sekali lagi. Pukul 00.12. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi tidak akan tertulis apa adanya di laporan. Ia tahu, kebenaran akan disederhanakan, dirapikan, dan dibungkus bahasa medis yang aman. Dan ia tahu satu hal yang paling mengerikan malam itu. Tak ada CCTV yang aktif di lorong ruang operasi darurat. Sudah lama rusak. Sudah lama dilaporkan. Tak pernah diperbaiki. Malam itu, hanya ada satu saksi. Bukan dokter. Bukan perawat. Bukan manajemen. Melainkan seorang satpam dengan seragam kusam, yang selama ini dianggap tidak penting. Arman kembali ke posnya menjelang pergantian shift. Hujan masih turun, meski lebih pelan. Tangannya gemetar saat membuka buku laporan. Ia menatap halaman kosong lama sekali. Ia bisa menulis sesuatu. Ia bisa bicara. Ia bisa bertanya. Namun ia menutup buku itu tanpa menulis apapun. Karena sepanjang hidupnya, ia telah belajar satu pelajaran yang pahit tapi konsisten. Orang seperti dirinya tidak pernah diminta untuk bicara jujur, hanya diminta untuk patuh. Malam itu, Arman pulang dengan langkah berat. Hujan membasahi seragamnya. Kepalanya penuh dengan apa yang ia lihat. Ia belum tahu bahwa malam ini akan menghantuinya bertahun-tahun ke depan. Bahwa setiap detik yang ia saksikan akan menjadi beban yang tak bisa dibagi. Dan bahwa suatu hari nanti, semua orang akan bertanya, "Kenapa kamu diam?" Padahal tak seorang pun pernah bertanya malam itu, "Apa yang kamu lihat?" Pagi datang tanpa permisi. Langit masih kelabu ketika Arman kembali berdiri di depan IGD RS Permata Insani. Hujan sudah berhenti, tapi jejaknya tertinggal di aspal dan di lipatan seragam Arman yang belum sepenuhnya kering. Bau lembab masih menempel di sepatunya. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Namun pagi datang seolah tidak terjadi apa-apa. Di papan informasi, nama pasien yang semalam masuk ruang operasi darurat sudah berubah status. Meninggal dunia, pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Tulisan itu kecil, singkat, seolah hidup seseorang bisa diringkas dalam satu baris. Arman membacanya pelan. Dadanya terasa kosong. Tak ada suara sirene. Tak ada keributan. Tak ada pertanyaan. Semua berjalan normal. Perawat datang bergantian. Dokter jaga pagi masuk dengan wajah segar. Petugas kebersihan mengepel lorong, menghapus sisa darah yang mungkin masih tertinggal di sudut-sudut tertentu. Arman berdiri di sana, menyaksikan semuanya, dengan perasaan seperti orang yang membawa rahasia besar di dalam sakunya. Rahasia yang tak boleh jatuh, tapi juga tak tahu harus diserahkan ke siapa. Beberapa jam kemudian, keluarga pasien datang. Wajah mereka sembab. Mata merah karena menangis semalaman. Seorang perempuan paruh baya memegangi dada, berjalan tertatih. "Kami mau urus surat-surat," katanya pelan pada petugas administrasi. Tak ada teriakan. Tak ada amarah.
Hanya lelah yang sangat. Arman menunduk ketika mereka lewat. Ia ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Namun lidahnya terasa berat. Ia tahu, di balik wajah tenang rumah sakit pagi itu, sebuah laporan medis sedang disusun. Ia sempat melihatnya sekilas ketika seorang perawat membawa map biru ke ruang administrasi. Tebal, rapi, bersih. Tidak ada coretan. Tidak ada keraguan. Jam operasi tercatat jelas. Prosedur tertulis lengkap. Semua tampak sesuai standar. Terlalu sesuai. Arman tahu, semalam jam itu berbeda. Ia tahu, beberapa langkah dilewati. Ia tahu, instruksi dipaksakan. Namun semua itu tidak tertulis. Kebenaran telah dirapikan sebelum sempat berantakan. Ia berdiri di dekat meja informasi, mendengar percakapan lirih dua perawat. Kasusnya berat dari awal. Iya, katanya sudah risiko tinggi. Untung laporannya lengkap. Kata untung itu membuat Arman menelan ludah. Untung bagi siapa? Ia melirik ke arah ruang dokter. Dokter Kirana sudah datang. Rambutnya rapi. Wajahnya tenang. Seolah malam tadi hanyalah jadwal kerja biasa. Ia berbincang dengan seorang manajer. Sesekali tersenyum kecil. Tidak ada tanda beban. Tidak ada keraguan. Arman merasakan dadanya mengencang. Ia tahu ada yang salah. Ia yakin. Namun keyakinan itu tidak mengubah satu fakta sederhana yang terus menghantui pikirannya. Siapa dia? Ia bukan dokter. Bukan perawat. Bukan manajemen. Ia hanya satpam. Tak sekolah tinggi. Tak paham istilah medis. Tak punya kuasa apapun. Jika ia bicara, apa yang akan terjadi? Satpam kok sok tahu. Kamu lihat dari mana? Kamu yakin bukan salah paham? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul di kepalanya. Bahkan sebelum ada yang benar-benar bertanya. Ia pernah melihat sendiri bagaimana laporan seorang petugas kebersihan diabaikan. Pernah melihat seorang OB ditegur karena dianggap terlalu ikut campur. Arman belajar dari semua itu. Kebenaran tanpa posisi hanyalah cerita. Dan cerita tanpa pendengar akan mati sendiri. Saat jam istirahat, Arman duduk di ruang satpam. Ia menatap dinding kosong, mendengarkan suara kipas angin tua yang berderit. Rekannya menepuk bahunya. Kasus berat. Ya, semalam. Arman mengangguk pelan. Iya. Hidup mati urusan dokter. Lanjut rekannya, seolah menutup topik. Kita MAH jaga pintu saja. Kalimat itu sederhana. Namun menghunjam dalam. Arman kembali ke posnya. Sepanjang hari, ia melihat aktivitas rumah sakit berjalan seperti biasa. Pasien datang. Pasien pulang. Dokter tertawa. Perawat bercanda. Tak ada yang membicarakan pasien yang meninggal semalam, selain sebagai angka statistik. Namun di kepala Arman, malam itu terus berulang. Jam dinding. Percakapan singkat. Kalimat. Catat saja. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu membukanya kembali. Di hadapannya, dunia tetap sama. Hanya dirinya yang berubah. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun bekerja di sini, Arman menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Ia memegang sesuatu yang berbahaya. Bukan senjata. Bukan bukti tertulis. Melainkan ingatan. Dan ingatan itu kini menjadikannya satu-satunya saksi. Saksi yang tak pernah diminta bersaksi. Saksi yang keberadaannya bahkan tak diperhitungkan. Sore hari, sebelum pergantian shift, Arman menatap pintu IGD lebih lama dari biasanya. Orang-orang keluar masuk tanpa peduli. Hidup terus berjalan. Ia bertanya dalam hati, apakah kebenaran memang selalu harus diperjuangkan? Atau ada kalanya kebenaran dibiarkan tenggelam? Karena yang memegangnya terlalu kecil untuk melawan arus? Arman menunduk. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tak akan pernah benar-benar tenang lagi.
Karena menjadi satu-satunya saksi bukanlah kehormatan. Itu adalah beban. Dan beban itu kini ada di pundaknya. Pundak seorang satpam yang selama ini bahkan tak pernah dipandang. Kecurigaan tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya nyaris tak terlihat, tapi terus melebar jika dibiarkan. 3 hari setelah pasien itu meninggal, suasana rumah sakit Permata Insani mulai berubah. Tidak drastis, tidak mencolok. Namun bagi orang-orang yang peka, perubahan itu terasa jelas. Keluarga pasien belum pulang sepenuhnya dari kota. Mereka mondar-mandir di rumah sakit, bolak-balik antara bagian administrasi, ruang dokter, dan ruang manajemen. Wajah mereka bukan lagi wajah orang berduka yang pasrah, melainkan wajah orang yang mulai bertanya, kenapa operasinya malam sekali? Kenapa dokter yang menangani berbeda dari rujukan awal? Kenapa jam di laporan tidak sama dengan cerita perawat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada menuduh. Namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena rumah sakit lebih terbiasa menghadapi amarah daripada kecurigaan yang tenang. Arman sering melihat mereka berdiri di lorong, berbicara pelan. Ia mendengar potongan kalimat tanpa sengaja. Ia melihat cara mereka menatap ruangan operasi darurat, seperti orang yang tahu ada sesuatu di sana, tapi belum tahu bentuknya. Beberapa hari kemudian, 2 orang asing datang ke rumah sakit. Mereka tidak memakai jas dokter, tidak mengenakan seragam perawat. Salah satunya membawa tas hitam, satunya lagi memegang ponsel dan buku catatan. Media. Mereka tidak langsung mewawancarai siapapun. Mereka hanya berdiri, mengamati, mengambil foto, bertanya ringan pada pasien dan keluarga pasien lain. Biasanya dokter yang operasi siapa, Bu? Kalau malam, prosedurnya sama. Arman melihat mereka dari jauh. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu, ketika media datang, artinya ada sesuatu yang mulai bocor. Manajemen bergerak cepat. Rapat mendadak digelar. Pintu-pintu ruangan tertutup lebih sering. Nada bicara menjadi lebih rendah, lebih hati-hati. Dan untuk pertama kalinya sejak Arman bekerja di sana, kata audit internal terdengar jelas di lorong-lorong rumah sakit. Audit internal dibentuk dengan alasan standar, evaluasi prosedur, peningkatan mutu layanan, klarifikasi laporan. Semua terdengar formal dan aman. Namun semua orang tahu, audit hanya dibentuk ketika ada yang perlu diamankan. Nama Dr. Kirana mulai disebut. Tidak terang-terangan. Tidak di papan pengumuman. Namun cukup sering dibisik-bisik. Kasus yang itu, ya. Katanya yang pegang Dr. Kirana. Ah, masa? Dia kan andalan rumah sakit. Kalimat terakhir selalu sama. Selalu ada pembelaan. Selalu ada pengingat bahwa Dr. Kirana bukan sembarang nama. Arman melihat perubahan kecil pada Dr. Kirana. Ia masih rapi, masih percaya diri, tapi senyumnya kini lebih singkat. Tawanya tidak lagi lepas. Ia lebih sering menutup pintu ruangannya. Sesekali ia berbicara dengan manajemen dengan wajah serius. Suaranya tetap tenang, namun gesturnya kaku. Manajemen mulai gelisah. Bukan karena kebenaran, melainkan karena reputasi. Poster besar Dr. Kirana di depan rumah sakit belum diturunkan, tapi mulai jarang dibersihkan. Brosur masih ada, tapi tidak lagi dibagikan dengan antusias. Nama besar mulai terasa seperti beban. Di tengah semua itu, Arman tetap berdiri di posnya. Seperti biasa. Namun kali ini, ia merasakan pandangan orang-orang sedikit berbeda. Lebih lama. Lebih menimbang. Ia merasa seperti seseorang yang membawa kotak tertutup rapat. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya apa isinya. Suatu sore, seorang staf administrasi mendekatinya. Wajahnya kaku, senyumnya dipaksakan. Men, nanti kalau ada waktu, bisa ke ruang SDM sebentar. Nada bicaranya datar. Terlalu datar. Arman mengangguk. Baik.
Langkah menuju ruang SDM terasa lebih berat dari biasanya. Di sepanjang lorong, ia mengingat kembali semua yang ia lihat malam itu. Setiap detail terasa lebih jelas sekarang, seolah ingatannya sedang diputar ulang dengan volume lebih keras. Di dalam ruang SDM, ada 3 orang. Seorang staf HRD, seorang pria dari manajemen, dan 1 orang yang Arman tidak kenal, mungkin dari tim audit. Mereka tidak langsung bertanya. Mereka menawarkan minum. Mereka bertanya kabar. Mereka menanyakan sudah berapa lama Arman bekerja. Semua terlalu ramah. Lalu, perlahan, pertanyaan itu datang. Malam kejadian itu, kamu bertugas, ya? Arman mengangguk. Iya. Kamu di sekitar ruang operasi darurat? Iya. Ruangan terasa lebih sempit. Pria yang duduk di sudut menyilangkan tangan, lalu bertanya dengan nada yang terdengar santai, tapi menusuk tepat ke dada Arman. Kamu lihat sesuatu malam itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak keras. Tidak menekan. Namun bagi Arman, kalimat itu terasa lebih berat daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Ia terdiam. Dalam diamnya, ribuan kemungkinan berkelebat di kepalanya. Jika ia bicara, ia akan berhadapan dengan dokter besar, manajemen, sistem. Jika ia diam, ia akan membawa beban itu sendirian. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Tidak ada ancaman di sana. Tidak ada janji juga. Hanya harapan dan ketakutan yang samar. Arman menelan ludah. Tangannya berkeringat. Ia tahu, mulai saat ini, diam bukan lagi pilihan yang aman. Namun bicara juga bukan pilihan yang sederhana. Beberapa detik terasa seperti menit. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya, ia menjawab dengan suara pelan. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalimat itu aman, netral, tidak mengatakan apa-apa, tapi juga tidak bohong. Mereka saling pandang. Tidak puas, tapi juga tidak bisa memaksa. Baik, kata salah satu dari mereka. Kalau nanti ingat sesuatu, tolong sampaikan. Arman mengangguk. Lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat masuk. Di luar, lorong rumah sakit masih sama. Lampu putih. Bau antiseptik. Suara langkah kaki. Namun bagi Arman, semuanya terasa berbeda. Karena kini, dunia mulai bertanya. Dan ia berada tepat di tengah pertanyaan itu. Ia sadar, suatu hari nanti, mungkin pertanyaan itu akan datang lagi. Dengan nada berbeda. Dengan tekanan lebih besar. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu lagi apakah dia masih cukup untuk melindunginya. Sistem selalu terlihat kokoh dari luar. Rapi. Teratur. Penuh prosedur. Namun ketika ia merasa terancam, sistem akan melakukan satu hal yang sama setiap kali. Mencari siapa yang bisa dikorbankan. Manajemen Rumah Sakit Permata Insani bergerak cepat, tapi tidak ke arah yang diharapkan banyak orang. Rapat-rapat digelar lebih sering, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyelamatkan nama. Kata-kata yang digunakan halus, mitigasi risiko, pengamanan reputasi, klarifikasi internal. Namun maknanya sederhana, jangan sampai rumah sakit jatuh. Berkas-berkas dibuka kembali. Laporan medis dicocokkan. Jam-jam ditata ulang agar terlihat masuk akal. Apa yang kurang, dilengkapi. Apa yang berlebih, dihilangkan. Bukan untuk menciptakan kebohongan baru, melainkan untuk membuat kebohongan lama terlihat seperti kebenaran yang rapi. Beberapa staf diminta menandatangani ulang dokumen. Beberapa dipanggil satu persatu ke ruang manajemen. Semua diminta mengingat hal yang sama, dengan cara yang sama. Ini demi kebaikan bersama, kata mereka. Dan banyak yang mengangguk, karena takut menjadi yang berikutnya. Rekaman CCTV mulai dicari-cari. Bukan untuk melihat kebenaran, tapi untuk mencari celah. Lorong lain diperiksa. Pintu masuk diputar ulang.
Sudut kamera dicocokkan dengan jam laporan. Di sini kosong. Di sini buram. Yang ini rusak sejak lama. Kata rusak terdengar seperti berkah. Namun satu masalah tetap ada. Nama Dr. Kirana terlalu besar untuk disembunyikan, tapi terlalu kecil untuk mengorbankan rumah sakit. Ia mulai dipanggil lebih sering ke ruang manajemen. Awalnya sebagai klarifikasi, lalu sebagai evaluasi, lalu sebagai diskusi tertutup. Wajahnya mulai berubah. Bukan lagi dokter yang selalu yakin. Bukan lagi ikon yang tersenyum untuk kamera. Matanya lebih sering menatap lantai. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel, tapi jarang benar-benar membuka layar. Untuk pertama kalinya, Dr. Kirana mulai menyadari bahwa sistem yang selama ini melindunginya bisa juga menjatuhkannya. Ia masih dokter favorit, masih punya penggemar. Namun di ruang rapat tertutup, namanya mulai terdengar berbeda. Kalau memang harus ada yang bertanggung jawab, kasus ini terlalu besar kalau kita tutupi. Kita tidak bisa bawa nama rumah sakit ke meja hukum. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan di hadapannya. Namun ia merasakannya. Tekanan itu membuatnya gelisah. Dan suatu sore, ketika hujan kembali turun ringan seperti malam kejadian, Dr. Kirana menghampiri pos satpam. Arman sedang berdiri seperti biasa, mencatat tamu. Ia hampir tidak percaya ketika melihat Dr. Kirana berdiri di depannya tanpa senyum. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada candaan tajam. Hanya wajah lelah. Arman, katanya pelan. Nama itu terasa asing keluar dari mulutnya. Arman menegakkan badan. Iya, dok. Dokter Kirana terdiam sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Lalu ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya. Kamu kan di sana malam itu? Arman menatapnya. Untuk pertama kalinya, mereka saling memandang dalam waktu yang lebih dari sekadar 1 detik. Kamu tahu aku tidak salah. Kalimat itu bukan perintah. Bukan ancaman. Itu permohonan. Arman merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Campuran antara keterkejutan dan ironi. Bertahun-tahun ia dihina. Diremehkan. Dipandang sebagai penghalang kecil. Dan sekarang, Dr. Kirana berdiri di depannya, berharap pada orang yang selama ini tak pernah ia anggap. Semua ini, lanjut Dr. Kirana, suaranya sedikit bergetar. Mereka cari kambing hitam. Kalau bukan aku, siapa lagi? Arman diam. Ia ingin bertanya balik. Bukankah selama ini kamu selalu benar? Bukankah sistem selalu di pihakmu? Namun kata-kata itu hanya bergema di kepalanya. Ia melihat jelas kepanikan di mata Dr. Kirana. Bukan kepanikan karena pasien meninggal, melainkan karena karirnya terancam. Kalau nanti ada yang tanya lagi, kata Dr. Kirana pelan, bilang saja, semuanya sesuai prosedur. Itu bukan permintaan. Itu petunjuk. Arman mengangguk pelan. Bukan tanda setuju. Hanya kebiasaan. Dr. Kirana menarik napas panjang, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Arman berdiri di tempatnya lama setelah itu. Ia merasa dunia berputar dengan cara yang aneh. Orang yang dulu selalu di atas kini mulai goyah. Dan orang yang selalu di bawah kini menjadi penentu. Namun Arman tidak merasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya kelelahan yang lebih dalam. Ia sadar, sistem yang sama yang membiarkan Dr. Kirana merendahkannya bertahun-tahun, kini siap menelannya ketika dianggap berbahaya. Dan sistem itu juga tidak akan ragu menelan seorang satpam jika perlu. Arman menatap hujan yang turun di luar. Tetesannya jatuh satu persatu, seperti hitungan mundur yang tak terdengar. Ia tahu, babak berikutnya akan lebih berat. Karena kini, semua pihak mulai bergerak. Dan di tengah semua itu, ia masih sendirian, membawa kebenaran yang tak diinginkan siapapun. Pilihan itu tidak datang dalam bentuk teriakan. Tidak ada tenggat waktu tertulis. Tidak ada ancaman yang jelas. Pilihan itu hadir dalam diam. Arman berdiri di posnya malam itu,
menatap halaman rumah sakit yang basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu taman memantulkan bayangan samar di genangan air. Semuanya tampak tenang, seolah dunia tidak sedang menunggu keputusan dari seorang satpam. Padahal, ia tahu, satu kalimat darinya bisa mengubah segalanya. Arman bisa bicara. Dan semua akan selesai. Audit akan punya arah. Media akan mendapat jawaban. Dokter Kirana mungkin akan terselamatkan, atau justru dijatuhkan secara resmi, tapi setidaknya dengan kebenaran. Atau, ia bisa diam. Dan dunia akan berjalan dengan caranya sendiri. Tanpa dirinya. Tanpa suaranya. Arman menarik napas panjang. Dada tuanya terasa sesak, seperti menahan beban yang terlalu lama disimpan. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang kasar karena bertahun-tahun bekerja, tangan yang sering diabaikan, tangan yang jarang dianggap penting. Tangan inilah yang kini memegang keputusan. Ia teringat semua hinaan. Bukan satu dua, melainkan ratusan, mungkin ribuan, yang datang pelan-pelan selama bertahun-tahun. Kalimat yang diucapkan sambil tersenyum. Nada yang dibuat seolah bercanda. Tatapan mata yang selalu dari atas ke bawah. Satpam itu tugasnya apa sih? Kalau begini saja bingung, ngapain kerja? Jalan saja susah. Ia teringat bagaimana ia selalu menunduk. Bukan karena takut, tapi karena terbiasa. Karena ia diajarkan bahwa melawan hanya akan membuat hidupnya lebih sulit. Ia teringat hari-hari ketika ia berdiri berjam-jam tanpa satupun ucapan terima kasih. Hari-hari ketika ia menjadi sasaran marah pasien, tapi juga sasaran ejekan dari orang-orang yang seharusnya jadi rekan kerja. Ia teringat bagaimana dirinya dianggap bukan siapa-siapa. Tidak cukup pintar. Tidak cukup penting. Tidak cukup layak untuk didengar. Dan sekarang, orang-orang yang sama menunggu jawabannya. Arman tertawa kecil tanpa suara. Ironi itu terlalu pahit untuk disesali. Ia berjalan pelan ke sudut lorong, tempat ia biasa berdiri saat IGD sepi. Di sana, suara rumah sakit terdengar lebih jelas. Detak jam, langkah kaki jauh, dengung mesin. Ia memejamkan mata. Jika ia bicara, apa yang akan ia dapatkan? Mungkin pujian. Mungkin disebut berani. Mungkin juga disebut pengkhianat. Namun lebih besar kemungkinan, ia akan kehilangan pekerjaannya. Atau setidaknya, kehidupannya di rumah sakit itu tak akan pernah sama lagi. Ia bukan orang kaya. Ia tidak punya tabungan cukup. Ia punya keluarga yang bergantung padanya. Dan sistem tidak pernah ramah pada orang kecil yang terlalu jujur. Ia juga memikirkan Dokter Kirana. Wajahnya yang panik sore itu masih terbayang jelas. Untuk pertama kalinya, dokter itu tidak memandangnya dari atas. Namun Arman tahu, kepanikan itu bukan karena penyesalan. Itu ketakutan kehilangan posisi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia ingin menyelamatkan orang yang selama ini tak pernah menyelamatkannya? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban mudah. Arman berjalan kembali ke posnya. Ia membuka buku laporan. Pulpen di tangannya bergetar. Ia bisa menulis sesuatu. Satu kalimat saja. Jam operasi tidak sesuai. Sederhana, tapi berbahaya. Ia menatap halaman kosong itu lama sekali. Lalu menutupnya. Bukan karena ia setuju dengan kebohongan. Melainkan karena ia tahu, kejujuran tanpa perlindungan hanyalah bunuh diri perlahan. Arman mengangkat kepalanya. Ia memandang rumah sakit yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Tempat yang memberinya pekerjaan, tapi juga mengajarinya untuk mengecilkan diri. Ia membuat pilihannya. Bukan dengan kata-kata. Bukan dengan tanda tangan. Melainkan dengan diam. Diam bukan berarti lupa. Diam bukan berarti setuju. Diam adalah cara bertahan yang paling ia kenal. Dan dalam diam itu, Arman merasa sesuatu di dalam dirinya ikut mati. Bukan keberanian. Bukan juga kemanusiaan. Melainkan harapan bahwa suatu hari,
suaranya akan dianggap penting. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu, ia telah memilih jalur yang tidak akan membuatnya menjadi pahlawan. Dan mungkin, memang tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan. Beberapa hanya ditakdirkan untuk bertahan dan menanggung akibatnya dalam senyap. Kasus itu tidak meledak sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti luka yang dibiarkan terbuka. Awalnya hanya satu berita kecil di portal lokal. Judulnya masih hati-hati, masih menggunakan kata diduga. Namun dalam hitungan hari, semuanya berubah. Media datang silih berganti. Kamera berdiri di depan gerbang rumah sakit. Wartawan berebut kutipan. Narasi mulai dibentuk, bukan dari kebenaran, tapi dari apa yang paling mudah dijual. Nama Dr. Kirana menjadi tajuk utama. Foto-foto lamanya di media sosial kembali diangkat. Potongan video saat ia tersenyum di depan kamera diputar ulang, kali ini dengan nada sinis. Netizen yang dulu memujanya, kini berlomba mencari kesalahan. Komentar demi komentar membanjiri layar, ternyata cuma pencitraan. Kasihan pasiennya. Dokter kok begini? Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Namun semua merasa berhak menghakimi. Manajemen rumah sakit mengadakan konferensi pers. Kalimatnya rapi, dingin, dan aman. Kami menjunjung tinggi profesionalisme. Kami mendukung proses hukum. Kami mengambil langkah tegas. Izin praktik Dr. Kirana dicabut sementara. Sementara. Kata itu terdengar ringan. Tapi dampaknya mematikan. Karir yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan minggu. Undangan seminar dibatalkan. Kerja sama dihentikan. Namanya dicoret dari daftar dokter unggulan rumah sakit. Teman-teman yang dulu selalu ada, perlahan menghilang. Tidak ada lagi pesan dukungan. Tidak ada lagi senyum ramah di lorong. Tidak ada lagi yang mau duduk di sebelahnya. Dr. Kirana mulai jarang datang ke rumah sakit. Ketika ia datang, langkahnya cepat. Kepalanya menunduk. Wajahnya pucat. Jauh dari sosok percaya diri yang dulu sering melewati Arman tanpa menoleh. Suatu sore, Arman melihatnya duduk sendiri di bangku koridor. Bahunya bergetar. Tangannya menutup wajah. Ia menangis. Bukan di depan kamera. Bukan untuk publik. Tangisan yang sunyi. Tangisan orang yang kalah. Namun tak ada yang membelanya. Manajemen menjaga jarak. Rekan kerja menjaga nama. Publik sudah punya cerita sendiri. Dan Arman tetap di posnya. Ia menyaksikan semua itu dari jauh. Dari tempat yang sama seperti biasa. Di pintu, di sudut, di pinggir cerita. Tak satu kata pun keluar darinya. Bukan karena ia tidak peduli. Bukan karena ia menikmati kejatuhan itu. Melainkan karena ia tahu kalimatnya sudah terlambat untuk menjadi penentu. Sekarang, apapun yang ia katakan hanya akan dianggap pembelaan atau pengkhianatan. Tidak lagi kebenaran. Arman kembali menjalani harinya seperti biasa. Mengatur antrean. Menenangkan keluarga pasien. Mendengar omelan orang-orang yang kelelahan dan marah. Tidak ada yang tahu bahwa ia memikul rahasia besar. Tidak ada yang bertanya lagi padanya. Dan ia tidak menawarkan apapun. Malam-malamnya menjadi lebih sepi. Ia sering terbangun dengan bayangan ruang operasi itu. Dengan suara hujan. Dengan jam yang tidak sesuai. Namun pagi selalu datang. Dan ia selalu kembali ke rumah sakit itu, mengenakan seragam kusamnya, berdiri tegak, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dr. Kirana jatuh. Bukan karena satu orang. Bukan karena satu saksi, melainkan karena sistem yang ia percaya akan selalu melindunginya, hingga sistem itu membutuhkan tumbal. Dan satpam yang pernah ia hina, tetap menjadi satpam. Diam. Tak terlihat. Tak disebut dalam berita. Namun untuk pertama kalinya, Arman sadar. Diam pun memiliki harga.
dan ia akan membayarnya seumur hidup. Beberapa minggu setelah badai itu reda, Arman mengundurkan diri. Bukan dengan surat panjang. Bukan dengan alasan dramatis. Hanya selembar kertas sederhana yang ia serahkan ke bagian administrasi. Alasan pengunduran diri. Pribadi. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu. Hari terakhirnya berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Mengenakan seragam yang sama, kusam, tapi bersih. Ia berdiri di posnya, menatap pintu IGD yang telah ia jaga bertahun-tahun. Tak ada upacara perpisahan. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada rekan yang menghampiri. Ia menandatangani buku hadir untuk terakhir kalinya. Pulpen itu terasa ringan, seolah-olah semua yang ia lewati di tempat itu memang tak pernah memiliki bobot. Arman berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Lorong yang hafal langkah kakinya, tapi tak pernah mengenalnya sebagai siapa-siapa. Ia melewati dokter-dokter yang sibuk, perawat yang tergesa, keluarga pasien yang cemas. Tak satu pun menoleh. Tak satu pun menyadari bahwa hari itu, seorang penjaga pergi. Nama Dokter Kirana masih sering disebut. Bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai peringatan. Kasusnya menjadi bahan diskusi, gosip, dan pembelajaran setengah hati. Ia kehilangan segalanya. Karir, nama baik, tempatnya di dunia yang dulu memujanya. Namun bukan karena satpam bersuara. Bukan karena kesaksian yang mengungkap segalanya. Melainkan karena satpam tidak bersuara. Karena kebenaran dibiarkan menggantung. Karena sistem saling melindungi lalu saling menjatuhkan. Karena diam yang terlalu lama akhirnya menjadi ruang bagi kehancuran. Arman berdiri sejenak di gerbang rumah sakit. Gerbang yang sama, tempat ia dulu berdiri setiap hari. Mengatur keluar masuk ambulans. Menahan amarah orang-orang. Menelan hinaan tanpa balasan. Ia menatap papan nama rumah sakit itu lama sekali. Tak ada rasa bangga. Tak ada rasa marah. Hanya kosong. Ia lalu melangkah pergi. Tanpa menoleh. Tanpa meninggalkan jejak. Hari-hari berlalu. Satpam baru berdiri di pos itu. Seragamnya lebih rapi. Wajahnya lebih muda. Ia menjalani tugas yang sama. Mungkin dengan harapan yang masih utuh. Tak ada yang mengingat Arman. Tak ada yang menyebut namanya. Tak ada yang tahu bahwa pernah ada seseorang di sana yang memegang kebenaran, lalu memilih untuk membiarkannya terkubur. Rumah sakit itu tetap berdiri. Pasien tetap datang. Sistem tetap berjalan. Dan di antara semua itu, kisah Arman menghilang begitu saja. Seperti kebanyakan orang kecil dalam cerita besar. Pergi tanpa tepuk tangan. Tanpa catatan sejarah. Hanya meninggalkan satu kenyataan pahit. Kadang, bukan orang yang bicara yang paling berkuasa. Melainkan orang yang memilih diam. Dan dunia yang menanggung akibatnya.